Kamu udah tahu belum mau jadi apa? Kalau belum, yuk dengerin cerita mereka dari berbagai macam profesi cuma di segmen Mau Jadi Apa Lo. Semoga menginspirasi. Hai. Welcome back to my channel guys. Kenalin aku Natya Shina. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, welcome. Kita ada di segmen Mau Jadi Apa Lo, dimana aku ngebahas ya teman-teman, ngobrol sama teman-teman dari berbagai macam profesi sehingga kalian bisa dapat insight lebih tentang profesi tersebut. Dan kali ini aku ditemenin sama temen aku yang sudah sering kerja bareng ya kita. Iya, dari 2019 sampai 2001 dan sampai seterusnya, amin. Amin. Sama Cemi. Halo. Cemi ini adalah professional dancer, choreographer, tukang ngejek Amel. Kalau sama Amel berantem mulu dia guys. Ini sebenarnya Amel di sebelah dia. Ntar aja lihat kalian. Pasti ada interaksi yang ya. Terus jadi Cemi kalau ditanya pekerjaannya apa sih? Professional dancer, choreographer. Ya. Kita bakal ngebahas tentang itu ya. Yap. Kayak di Indonesia tuh kan kerjaan dancer tuh kayak masih dipandang sebelah mata lah ya. Wah, ada back sound guys. Kalau di Indonesia tuh ya dancer tuh kan suka dipandang sebelah mata ya. Banyak yang nggak diizinin nggak sih sama orang tuanya buat jadi dancer? Ya kalau gimana? Kalau menurut aku sih ya banyak, dan itu salah satu masalah yang paling klasik sebenarnya. Karena dance itu memang kalau aku lihat kayak genre yang mungkin kalau di art itu yang stratanya paling bawah. Mungkin kalau kenapa? Karena menurut aku segmennya itu kayak nggak terlalu banyak. Segmennya nggak banyak. Misal kayak kita bandingin aja yang di bidang art juga kayak penyanyi ya, yang mungkin zonanya tuh hampir sama tapi beda. Kayak kalau nyanyi tuh aku rasa orang lebih appreciate. Kayak misal konser nyanyi itu orang akan lebih banyak datang daripada kayak konser dance misalnya gitu. Karena segmennya tuh bener-bener kayak bisa dibilang apa ya, kayak terbatas banget. Dan iya sih, itu masalah paling klasik dalam artian kayak semua orang mengalami itu, tapi untungnya saya enggak. Karena kalau aku disupport banget sama mama papa, sama keluarga inti ya. Tapi kalau keluarga besar rata-rata nggak support memang. Cuman intinya kalau untuk itu tergantung dari kita, kayak gimana kita tahu badan kita maunya apa dan berusaha memperjuangkan sih. Karena memang berat dan ya itu kayak nggak semua orang setuju dan nggak semua orang suka. Kalau misalnya ntar aku nanya kayak lebih detail tentang apakah dari dance itu bisa mencukupi dari segi ya udah itu jadi the only one job. Itu kita bahas lebih detail juga ya. Tadi aku mau minta maaf dulu guys, aku sebelumnya lupa ngenalin Cemi buat teman-teman yang gak tahu Cemi. Aku mau memperkenalkan dia sebagai karena terlalu sering ngobrol. Iya, karena kita lumayan deket sih. Jadi agak aneh disuruh podcast kayak gini sebenarnya kita sering ngobrol juga. Jadi Cemi itu koreografer dari Ayayaya. Ya pasti kalau misalnya follow Instagram aku sering banget sih aku mention, jadi udah familiar. Tapi ini karena di YouTube mungkin belum banyak yang tahu. Cemi juga ini ya punya komunitas dance yang dia bangun sendiri sama saudara-saudaranya, which is itu Heavy Buck Styles di Surabaya. Sekarang udah di Jakarta juga. Benar. Next ada mau di kota lain nggak? Ada plan, cuman masih kita lihat lagi dulu. Sementara kita lihat dulu aja. Sementara di dua kota nih masih kewalahan atau udah oke lah gitu? Sementara karena base kita memang di Surabaya, dan saat kita rasa di Surabaya udah aman, kita coba karena dari aku sendiri kayak suka tantangan, jadi kayak merasa kayaknya kayak harus explore lebih lagi, akhirnya kita ke Jakarta. Dan untuk sekarang ini sih sebenarnya di Jakarta karena kita masih baru 2 tahun juga, jadi kayak memang masih berusaha menstabilkan diri dulu aja. Tapi ya hopefully bisa juga ke yang lain-lain, tapi sementara kita mau buat yang di Jakarta lebih stabil dulu aja. Kayak yang di Surabaya yang udah bisa jalan sendiri ya. Yang sudah punya banyak tim inti, banyak pengajar. Nah, karena kalau sementara kan cuma aku sama Rin sama koko aku. Sisanya masih murid. Jadi kita belum ada tim inti karena belum ada tenaga pengajar bantuan juga kayak gitu. Tapi dia lucu loh sama kakaknya sendiri, kandungnya sendiri loh ngejalanin ini. Jarang kan ada yang kayak gitu ya.
Kalau di Surabaya sendiri berapa total member HBS sekarang? Oh, kalau Surabaya, kalau untuk tim intinya kita ada sekitar kayak hampir 20-an deh. 20. Itu tim inti. Jadi yang udah represent, yang udah kayak udah ngajar, udah kayak buka kelas kayak gitu-gitu. Jadi itu sekitar 20-an. Kalau membernya? Kalau membernya kita kalau di Surabaya itu kelasnya udah lengkap. Jadi kita mulai dari kids, bahkan dari baby class ada. Baby class. Umur Jadi itu berapa di bawah berapa ya? Di bawah 5 tahun kayaknya. Itu baby class. Ada baby class, ada kids class ada, terus ada regular yang istilahnya yang beginner, ada intermediate, ada advance juga. Jadi kalau di Surabaya karena memang tenaganya udah lengkap, kelasnya lebih lengkap. Kalau yang di Jakarta sementara kita baru bukanya di regular 1 doang. Oh, kalau itu tim inti yang ngajar semua? Ya. Pegang semua. Kalau yang reguler itu berarti umur berapapun boleh join? Yes, umur berapapun boleh join. Oke. Kalau yang intermediate Setelah reguler. Reguler. Paling tinggi apa berarti tahapannya? Kalau untuk kelas paling tinggi advance. Cuman setiap tahunnya biasanya ya sebelum pandemi ini sebenarnya kita selalu ngadain audisi buat tim inti, buat tim wars. Tapi karena ini lagi pandemi kita juga lagi berhenti dulu karena kita lagi menstabilin dan kita berusaha adjust sih dengan sikon yang seperti ini harus buatnya seperti apa kayak gitu. Nah, di situasi pandemi kayak gini ya. ya. Jadi kayak lebih menyesuaikan diri dulu. Karena dulu kan offline terus, banyak acara, banyak pagelaran, setiap anniversary ngadain event gitu ya, banyak konser lah ya. Bener. Sekarang online dulu. Ya, semuanya online. By the way dulu Randy juga murid HBS. lagi vakum dulu, tapi aku tahu dia pengen banget lanjutin. Kamu dulu kelas apa yang reguler? Reguler Jakarta. Reguler. Oh ya, kelas di Jakarta yang reguler. Bulan ya kalau nggak salah. Sempat ikut lomba online kan ya? Lomba online. AGS. Ya, sempet juga. Terus habis kayak gitu bentrok cuti 2 bulan, terus ya berhenti dulu. Mau private session aja. Sayang juga kan. Ya. Total berapa sih Cem di Jakarta sekarang member? Kalau member Jakarta, kalau jumlahnya paling sekitar 50-60 lah. 50-60? Ya. Surabaya? Surabaya mungkin bisa 2-3 kali lipat kayaknya. Kalau semua ya dari kids ya, karena kelasnya banyak banget. Ya. Oh banyak loh. Lumayan ya. Wow. Berarti HBS sudah terkenal ya? Dibilang terkenal gimana ya? Mungkin bukannya gimana, cuman menurut aku HBS mungkin salah satu kru yang bisa di look up sama teman-teman dancer yang lain gitu. Kenapa kalau menurut kamu? Kalau menurut aku karena kita punya mungkin punya idealisme yang kuat dan kita stay sama idealisme kita dari awal. Apa tuh idealismenya? Karena dulu di Indonesia itu jarang banget ada yang suka koreografi, jarang yang ada buka kelas yang kayak dia tuh base-nya lebih ke koreografi, lebih ke konsep gitu loh. Kalau dulu tuh dance begitu awal masuk ke Indo lebih terkenal itu yang street. Jadi yang kayak battle, yang kayak freestyle ya, lebih seperti itu. Bukan berarti kita nggak support style tersebut, tapi menurut aku kita udah punya tujuan nih. Okay. Karena kiblat kita dulu begitu awal kita bentuk, kita tahu kita mau jadi kayak gimana, kita punya ibaratnya kayak panutan-panutan yang kita mau jadi kayak gini. Dan akhirnya kita berusaha membuat kurikulumnya untuk menjadi seperti itu. Jadi kayak kita dididik untuk bisa jadi koreografer, untuk bisa kayak ngajar ke kelas-kelas yang sifatnya lebih konsep, lebih koreografi kayak gitu sih. Dan menurut aku ya bisa dibilang kita salah satu pelopor tim yang bergerak di bidang itu dan kita stay di situ sampai sekarang. Dan kita kayak fokus bener-bener di hal-hal yang seperti itu. Berarti dari nol banget itu diajarin basicnya. Mulai dari pemanasan juga diajarin ya, pemanasan yang benar, stretching yang benar, drilling, fisik juga. Ya. Salah satu kurikulum kita selalu ada fisik juga. Lalu baru masuk ke koreografi, kelas-kelas dulu, masuk ke koreografi, diajarin juga cara bikin koreografi ada. Wow. Jadi di jenjang tertentu yaitu karena target kita pengen membentuk murid-murid kita untuk jadi koreografer, untuk jadi konseptor. Jadi di beberapa tesnya kayak kita men-trigger mereka untuk mulai buat koreo, untuk mulai buat konsep. Karena hal kayak gitu tuh nggak bisa didapetin kayak dengan sekali gitu loh. Dan kadang harus dipaksa. Karena kan kebiasaan kalau kita sebagai murid kita kan terima dan. Jadi kayak ada yang konsepin, ada yang koreoin kita terima dan kebanyakan bisa. Tapi once kita dapat kesempatan untuk create sendiri atau untuk disuruh buat sendiri, banyak yang agak minder nih, agak takut. Benar. Hal kayak gitu tuh harus dibiasain. Jadi kita membentuk kurikulum supaya murid-murid kita ke-trigger.
untuk menciptakan itu karya-karya dan mereka kayak pede sama apa yang mereka punya. Karena setiap dancer itu kayaknya satu dengan yang lain tuh kayak pasti punya khasnya masing-masing. Kayak gitu. Jadi itu yang pengen kita expose dan kita buat supaya mereka bisa berani untuk mengekspos itu gitu. Berarti secara nggak langsung kalau misalnya ikutin kurikulum HBS keluar-keluar atau misalnya let's say udah dalam beberapa waktu itu bisa jadi ya itu professional dancer dan koreografer. Iya. Udah banyak temen yang kayak gitu. Kemarin kayak semisal contoh di kelas advance. Kalau kurikulum seperti itu biasanya di intermediate. Jadi kalau di reguler kebanyakan mereka dapat. Tapi di intermediate mereka udah mulai kayak dipercaya untuk kayak dikasih kayak bebannya lebih banyak ke mereka daripada kita yang ngasih gitu loh. Di advance apalagi kayak kemarin mereka menghandle event itu kita cuma pengamat doang. Mereka yang jalanin event gitu. Jadi yang dari buat konsepnya, yang kayak nge-briefing setiap peserta dan segala macam itu ke murid-murid. Jadi mereka kita kasih tanggung jawab yang gede supaya mereka kayak secara nggak langsung tuh kayak merasa terpaksa harus terjun kayak gitu. Berarti kalian mendidik juga loh. Yap. Maksudnya karakternya juga masuk di situ. Yes. Wah, kok bisa sih? Wah, keren. Ya itu ya karena menurut aku dance itu sifatnya kan ya karena art dan dia kayak sifatnya tuh berkembang terus. Kita selalu menyesuaikan sama apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini gitu loh. Jadi kadang tuh kita punya kurikulum, tapi kita selalu ngembangin terus. Jadi kalau ditanya sekarang apakah kurikulum HBS itu udah pasti, kita bisa bilang enggak. Jadi udah ada nih strukturnya, tapi kita terus ngembangin. Jadi semisal kondisi murid kita kayak gini nih, kita harus kayak gimana. Kondisi kita sekarang kayak gini, kita kayak gimana. Kayak semisal kemarin aku ngelit di Surabaya, terus tiba-tiba aku ke Jakarta. Kita harus nge-mixnya gimana lagi kayak gitu. Jadi gimana ya, menurut kita salah satu keunggulannya adalah kita bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kita benar-benar tahu apa yang mau kita kerjain dan kita benar-benar tahu gimana caranya mentransfer itu ke generasi berikutnya. Jujur sih, aku kan ya maksudnya kalau dari segi outsider, dari segi orang luar yang aku lihat, yang aku tangkap kalau misalnya orang ikut kelas dance adalah ya dia belajar dance gitu. Tapi setelah dengar penjelasan kamu tuh ternyata ya nggak cuma dance doang gitu, development karakter dari murid-muridnya tuh juga kita dapat di sini. Jadi secara nggak langsung ya itu soft skill kita juga ikut berkembang gitu ya makanya mungkin gitu untuk jadi full time job karena dianya sendiri sudah mateng gitu ya kalau misalnya udah melewati proses-proses itu. Keren, kayak sekolah guys, ya. Even let's say kayak misalnya kan kita belajar kayak ya pas kuliah gitu belajar organisasi atau apa, ya ini sama kayak gitu. Tapi di dance gitu. Ya tapi di dance ya sama organize event lah, organize orang gitu, dealing sama orang sama banyak pihak gitu ya. Karena setiap orang itu kayak aku percaya kayak bahkan aku pun itu bisa terinspirasi sama murid-murid aku sendiri. Itu hal yang kayak mungkin banyak orang yang sering lupa dan banyak mungkin mentor-mentor di luar sana yang kadang tuh saat mereka jadi mentor mereka merasa kalau mereka yang paling benar, paling bagus gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu ngelihat murid kamu juga bisa terinspirasi karena kita bergerak di art. Jadi yang sifatnya tuh kayak nggak ada limitnya. Kadang murid kita ngapain aja, iya kita bisa kayak gitu. Dan yang selalu aku tanamkan juga dan menurutku ini salah satu hal yang bisa membuat HBS itu powerful itu adalah style kita. Jadi saat masuk HBS tuh aku nggak pernah mewajibkan mereka untuk jadi aku atau menjadi si siapa, misalkan Brandon. Atau menjadi si Ade atau menjadi si siapa leader HBS, nggak. Tapi kita berusaha untuk bisa istilahnya kayak menguatkan karakter kita masing-masing dengan style kita dan saat kita udah punya karakter yang kuat ini kita akan saling menginfluence satu sama lain. Jadi semisal aku dikasih kesempatan untuk nge-lead satu project, oke, semua akan ikut aku. And then nanti suatu saat si Brandon yang dikasih kesempatan, oke, Brandon yang akan nge-lead. Jadi AI semua. Iya. Ikut Brandon. Langsung mulai. Misalnya si Gaboy dia sekarang lagi boomingnya Afro. Jadi dia yang menghandle dan dia jadi PIC. Jadi kalau kita ada piece Afro, dia yang handle dan dia yang bertanggung jawab. Oke, semuanya harus kayak gini dan semuanya harus mengikuti levelnya Brandon. Levelnya Gaboy kayak gitu. Jadi itu berlaku di semuanya sih. Justru itu serunya nggak sih? Yes. Jadi nggak bosen. Bener. Dan makanya aku merasa itu salah satu powerfulnya HBS di situ. Jadi aku merasa kayak semuanya tuh punya suara dan semuanya merasa kayak. Jadi kayak kalau aku bayangin kayak kita kayak Avenger. Jadi kayak
kayak masing-masing tuh punya kekuatan yang saling support dan beda-beda nih kekuatannya, tapi kita sama-sama saling membutuhkan. Jadi kalau tanya kenapa HBS bisa misalnya jadi kayak sekarang, bukan karena aku sebagai leadernya, tapi karena aku dan teman-temanku. Jadi kayak karena aku dan tim aku ini gitu loh. Jadi aku merasa aku bekerja sama orang-orang yang sangat-sangat tepat dalam artian gini ya, kayak aku ngerasa kerja tapi nggak kayak kerja. Karena udah bener-bener ngerasain yang gimana ya, bener-bener kayak Solid? Iya, bener-bener solid banget kayak gitu loh. Itu Iya, sih. iya. Jadi kayak kumpul aja tuh ibaratnya happy gitu Yap. ya. Bener. Ya, dan 4 hari kemarin kita berkesempatan ketemu anak-anak HBS Surabaya, tim intinya Iya. HBS ya, yang Cemi suka ceritain. Terus kayak kita, jujur aku sama Randy bener-bener kayak kagum banget sih sama kerja kerasnya, work ethicnya, dan semuanya anaknya baik-baik, humble-humble, kayak open gitu loh kalau ada orang baru, dan kita kayak yang mereka open banget sama kita juga, kayak baik-baik banget gitu. Terus nah, kalau itu kan di Surabaya nih, apa yang bikin kamu tuh pede gitu kayak buat HBS di Jakarta gitu? Okay. Karena di Jakarta sendiri kita tahu kan, Nah, ya benar. paling banyak lah kalau untuk entertainment, dancer dan segala macam gitu. Kenapa kamu yakin kalau di Jakarta nih orang-orang butuh HBS gitu, dan HBS punya peluang? Pertama, alasannya tuh sebenarnya awalnya lebih personal. Personal karena aku sendiri orangnya suka tantangan. Kayak ini, seek discomfort. Ya, jadi kayak aku tuh selalu berusaha untuk mencari sesuatu yang buat aku tuh kayak apa ya, ada semacam ada nervousnya, semacam ada kayak challenge kayak deg-degannya kalau ngelakuin sesuatu. Dan aku merasa di Surabaya itu safe buat aku. Kayak tempat yang safe banget. Kayak semisal kemarin kita mau sewa tempat. Kayak linknya seminggu bisa dapat tuh sewa. Karena aku merasa kayak kita udah cukup punya, bukan aku bilang bukan power ya, tapi kayak cukup punya nama lah ibaratnya. Dan ibaratnya udah gimana, kayak kandang gitu. Kan iya, kayak kandang, bener kayak kandang. Jadi ngerjain apa gampang, ngerjain apa kayak dulu pertama kali kita buat recital tuh deg-degan. Sekarang buat recital tuh kayak oh gini. Jadi kayak by the way, recital tuh apa? Recital adalah konser kayak dance konser ya, kayak konser. Jadi gitu. Tema tertentu gitu. Ya, tema tertentu. Recital. Jadi kita setiap tahun rutin buat di awal buat deg-degan kayak wah gimana kalau kacau, gimana kalau nggak berhasil dan segala macam. Tapi sekarang setelah rutin akhirnya udah bisa. Maksudnya udah ya jadi kayak kegiatan normal aja gitu loh. Jadi aku merasa dari aku personal butuh apa ya, butuh tantangan dan butuh kayak ya aku harus ngelakuin sesuatu yang lebih besar lagi bang, kayak gitu. Jadi akhirnya aku mutusin untuk pindah ke Jakarta. Meskipun aku tahu kayak di Jakarta itu dancer udah banyak juga gitu. Dancer udah banyak, dan di sini untuk goal aku personal itu adalah aku tetap pingin menjaga sense community-nya, sense komunitas, tapi aku bawa di ranah industri. Tapi tidak menghilangkan idealisme aku gitu loh. Jadi kayak aku pingin, bukan berarti orang di Jakarta ini nggak ada yang kepingin punya komunitas atau nggak ada yang mungkin secara idealisme tuh cocok sama aku gitu loh. Jadi aku datang ke sini dengan apa ya, dengan mindset kayak oh aku tetap bisa kok buat sesuatu yang idealismenya sesuai sama HBS, tapi juga mulai ngeling nih sama industri. Karena aku rasa kekurangan di Surabaya juga adalah industri itu semua di Jakarta. Jadi aku bisa ngerasain kalau melakukan sesuatu di Jakarta tuh bisa gede. Sedangkan kalau di Surabaya ya itu aja, kayak semisal kita latihan keras tapi yang lihat ya udah itu aja gitu loh. Maksudnya kayak efeknya tuh nggak segede saat ya di kota industri ya. Jadi peluang itu yang aku lihat dan aku pingin gapai. Jadi dengan konsep dan idealisme komunitas, tapi kita coba untuk ngerambah ke industri kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak ke Jakarta, kita nggak ketemu sih. Ya. Ini ketemu di tahun 2019. Ya itu iya. salah satu share pengalaman juga ya. Maksudnya kayak semisal kemarin, ya ini memang mungkin secara random juga. Misalnya bisa ketemu sama Rini Natia step by step, dan aku ngerasa itu salah satu dream job aku ya. Karena aku ya itu kerja sama orang yang tepat, terus saat kerja sama orang yang tepat, aku ngerasa tuh kayak dream job. Dream job dalam arti gini, kayak aku bisa ngasih apa ya, kayak semua idealisme yang aku punya. Bukan berarti aku tidak menerima idealisme orang lain, tapi aku bisa memaksimalkan idealisme yang aku punya dan aku merasa diterima gitu loh. Dan apa ya, itu yang aku maksud. Jadi dengan idealisme yang aku rasa base-nya itu tetap komunitas, tapi secara profesional, dan kita bisa menciptakan sesuatu yang
oke banget kayak gitu loh. Susah sih dijelasin ya. Susah. Tapi hubungan kita itu profesional, tapi tidak sebatas profesional. Bener, Ngerti nggak sih? bener. Karena ya udah jadi komunitas tuh kayak gimana feel-nya sih gitu. Jadi karena nggak tahu ya, mungkin karena CM itu adalah koreografer pertama kita nggak sih yang untuk project-project besar kita. Kita kayak cocok gitu dengan cara dia ngelit, cara dia nge-push kita, motivate dan segala macam. Kita takut loh ke depannya kita nggak mau nyoba orang lain gitu tuh. Iya nggak sih, kayak aduh kayak udah ya gimana ya, maksudnya saking enaknya kali kerja sama gitu. Terus ya tapi sama sekali nggak ada apa ya, maksudnya nggak karena hubungannya terus karena dekat atau baik terus dia jadi kayak ringan ke kita, enggak sih, kita disiksa mah disiksa aja tetap gila ya. Kayak ya itu justru yang aku suka gitu. Tegas, berprinsip, bervalue, tapi baik gitu. Kayak di Jakarta tuh susah nyari orang baik, kayak ketemu sama orang susah. Jarang. Baik nggak Mel? Seneng gue. Iya kayak Koren. Koren dibahas-bahas ya, Koren nggak? Koren tahu loh kamu bahas-bahas ya. Iya. Kayak gini. Iya. Ya gitu deh guys. Kita tuh bilang cewek itu kayak malaikat gitu. Tapi aslinya udah makin tahu aslinya, makanya lagi sama Amel. Wow kayak. Oke, ngomongin kerjaan sebagai professional dancer, kamu udah pernah terlibat project-project atau performance sama musisi besar Indo siapa aja sih? Oke. Dulu pertama kali sebenarnya ada kesempatan ke Jakarta itu karena aku pernah ikutan kompetisi Dance Like Agnes. Dance Like Agnes? Ya, Dance Like Agnes. Terus waktu itu kepilih jadi 20 besar, terus akhirnya aku ikut karantina di sini tuh sebulan. Terus akhirnya di Jakarta. Terus akhirnya nari sama Agnes. Terus setelah itu berarti Agnes sudah approve anjay. Asik. Terus setelah itu, setelah acara itu selesai, akhirnya di calling lagi sama ada salah satu Kaija, dancer intinya Nice in the Hood, Kak Agnes. Terus dia nelpon, dia nyuruh aku ikut job-job lepasan sama Kak Agnes lagi di Jakarta. Dari situ kayak akhirnya dia sempat narik beberapa teman-teman HBS untuk ikut juga. Cuman kebetulan waktu itu kita nggak bisa karena memang mungkin statusnya masih nggak bisa ninggal Surabaya waktu itu. Tapi dari situ udah mulai ngerasa ada kesempatan dan akhirnya beberapa kali ikut nari di acaranya Kak Agnes. Terus setelah itu sama Cinta Laura. Terus karena aku juga sempet kenal sama beberapa kenal sama beberapa dance pentolannya industri di Jakarta. Jadi beberapa kali memang sering diajak. Jadi diajak untuk ikut MV kayak video klip dan segala macam. Cuman karena memang kalau aku personal itu nggak terlalu bukannya sombong atau gimana, tapi aku merasa kayak nggak terlalu into banget ke yang seperti itu. Yang terlalu industri tuh aku kayak aku akan lebih karena aku juga punya jadwal pasti ya, jadwal ngajar HBS itu udah paten banget. Jadi kadang tuh banyak banget jadwal yang aku nggak bisa sesuaikan karena aku udah punya jadwal pasti. Jadi aku juga lebih memilih untuk mengajar kelas. Jadi supaya kelas di HBS dan kelas reguler bisa tetap jalan kayak gitu. Tapi so far itu sih, maksudnya nama-nama gede, Agnes, terus Cinta Laura. Kemarin juga sempet ditawarin untuk ikut BCL, cuman aku nggak terima juga. Ya, berarti udah artis-artis ibu kota papan atas ya yang contohnya. Biasanya artis-artis yang membutuhkan dancer, biasanya yang lagu-lagunya seperti itu. Dan ya kalau misalnya orang nih ngeliat dari luar tuh pasti target atau goals professional dancer tuh jadi back dancer orang-orang terkenal itu kan ya, gitu. Bener. Tapi balik lagi tipe orang beda-beda. Benar. Mungkin ada yang kayak gitu, atau ada yang kayak Cemi. Jadi dia bilang tadi dia lebih ke, yaitu dia fokusnya ke HBS dan ngebangun komunitas itu ya, kayak sekolah dance itu ya. Jadi nggak terlalu ke industri. Ini nggak ada yang baik atau yang buruk ya, cuman preference orang beda-beda ya. Karena aku pun semisal kayak waktunya bisa, aku akan masih consider gitu loh. Semisal kayak aku ditawarin terus, nah jadi dancer ini mau nggak atau ada kosong nggak atau mau ikut nggak job ini, kadang aku masih consider kalau memang jadwal bisa ya kenapa nggak. Cuman kebanyakan sih aku lebih milih untuk nggak, karena nggak tahu ya, aku merasa kayak apalagi di umur sekarang aku lagi suka banget meng-create. Jadi kayak aku lebih memilih untuk
meng-create. Meskipun memang kadang saat aku create tuh kayak nggak ada yang lihat gitu loh. Kadang kayak lagi bosen, oke aku langsung ngajak murid-murid aku, oke datang ke studio, kita 3 jam kita akan explore kayak gitu, terus meng-create lagi suatu. Aku sering buat seperti itu. Jadi secara random tiba-tiba buat sesuatu dan nggak tahu kayak aku merasa lebih ngerasa happy aja dengan yang seperti itu. Karena ya itu kayak aku bilang tadi, mungkin di umur aku kayak lagi semangatnya membuat sesuatu. Jadi buat kayak gitu. Ya beda-beda ya. Kalau dulu kayak pas zaman-zaman lagi menggebu-gebu, suka panggung ke panggung gitu ya, perform gitu. Ya, tapi masih suka lomba juga kan? Kalau lomba aku suka. Kalau lomba kayak challenge. Another challenge. Jadi kalau lomba itu adalah salah satu kayak platform yang aku buat untuk nge-push badan aku banget. Jadi kalau misalkan kayak udah lomba, aku bener-bener mendisiplinkan diri. Dari kayak latihan fisik, jaga makan, terus kayak jam tidur bahkan. Ini kayak aku bener-bener mendisiplinkan diri dan aku bener-bener kayak nge-push badan aku untuk oke, ini ada lomba ini saatnya pembuktian diri kayak gitu. Pembuktian bukan dalam artian kayak harus menang gitu, enggak. Cuman maksud aku kayak gimana dengan kapasitas yang kita punya tuh kayak nge-push sampai the best. Aku cukup serem kalau lomba. Kadang maksudnya murid-murid aku juga sering ngomel ibaratnya ya. Maksudnya karakter galak? Aku saat aku maksudnya di real life saat kita lagi latihan biasa sama saat di lomba tuh beda. Bahkan saat aku misalkan udah jam 12 terus lagi bareng-bareng terus aku mau tidur, kayak semua nggak ada yang berani, kayak bukan nggak ada yang berani, kayak sungkan banget mau ngomong. Karena aku lumayan disiplin banget kalau udah punya target itu kayak nggak bisa diganggu ibarat kayak gitu. Jadi bener-bener tipe yang seperti itu. Ya sih, dia nggak pernah telat sekalipun kalau kita latihan, jadi nggak enak kita telat. Iya. Oh gitu. Baik, berarti dia kamu suka challenge ya, nggak suka rutinitas yang terlalu nyaman atau apa, kamu bakal cari yang lain nih, apa nih yang seru, yang buat deg-degan lah ibaratnya. Tadi pas ngelatih kita Ayah kemarin itu belum seberapa galak ya? Nggak galak malah itu? Itu mungkin karena baru kenal ya, jadi masih nggak masih ada jaim-jaimnya lah. Tapi nggak, maksud aku lumayan galak juga sih dalam artian kayak. Cuman mungkin karena nggak selama itu ya. Mungkin kalau sama Bes kan, sekarang aja udah tahun ke-12. Mereka udah selama itu guys gitu loh. Jadi maksud aku mungkin mereka udah tahu aku luar dan dalam kayak gitu. Kalau sekarang mungkin barusan baru mulai tahu lebih dalam tentang aku. Cuman ya seperti itu. Kalau waktu ayah sih bisa dibilang cukup tegas sebenarnya ya. Dan satu lagi aku saat aku nge-approach orang itu aku juga suka verbal. Dalam artian kenapa aku kayak jarang latihan anak kecil. Kenapa? Karena aku lebih suka sama orang-orang yang bisa mikir, which is yang udah gede, yang udah dewasa. Karena approach aku adalah aku pingin mereka membuat dan pingin ngebentuk mindset mereka bagus tuh karena memang atas kemampuan diri mereka sendiri. Bukan karena paksaan dari luar. Nah, kebanyakan kalau muridnya itu udah bisa mikir, aku nggak akan marah. Itu mungkin ayahnya terjadi seperti itu. Karena approach aku tuh selalu verbal. Jadi aku akan ngajak omong kayak yang mungkin ada sedikit deep talk-nya, ada kayak menyampaikan kayak mindset dan vision yang pingin kita capai. Dan aku rasa kalau mereka udah cukup dewasa, mereka akan ngelakuin itu dan bahkan tanpa aku suruh latihan, mereka akan latihan sendiri. Jadi itu salah satu metode yang sering aku pakai saat aku mentorin orang. Jadi aku selalu approach-nya tuh bukan cuman oke, kamu harus latihan ya, harus dikerasin gitu, enggak. Tapi aku secara ini, dalam artian secara ini dan ini, aku memaksa secara nggak langsung supaya mereka mau bagus ya karena mereka sendiri, bukan karena dipaksa sama orang kayak gitu loh. Itu sih. Ya aku jadi langsung seperti flashback ketika latihan. Iya kayaknya itu sih yang terjadi saat ayah ya. Karena waktu ayah jujur aja kayak kerjasamanya gampang kan. Maksudnya gampang gini, maksudnya kayak ya itu kayak aku nggak perlu marah teriak-teriak untuk bisa membuat kalian semangat. Gitu loh. Jadi kayak ya itu yang terjadi gitu loh. Jadi aku nggak perlu sampai yang marah-marah. Mungkin kalau yang di Surabaya itu karena udah terlalu kenal, jadi merasa deket banget. Jadi aku tuh kayak harus masang tameng yang don't touch me kayak gitu lah, kayak. Aku tahu. Harus takut. Bukan. Kenapa dia nggak terlalu marah? Kenapa? Kita yang marah. Kita yang marah sama siapa? Kita batasannya antara Cemi sama anak-anak. Oh ya mungkin. Ya make sense.
Oh ngerti. Make sense. Tapi jujur sih, maksudnya momen-momen itu kangen banget ya. Ya. Kayak di push capek banget, cuapek pol. Capek. Capek pol sampai nggak bisa pol. tidur gitu. Iya, Tapi bener. kayak seneng gitu disiksa. Tapi banyak banget temen-temen yang bilang, yang ayah kemarin ngaruh banget sekarang dance mereka. Selama kurang lebih 1,5 bulan latihan intens, drilling, fisik juga, itu ngaruh banget. Kita tuh jadi aware banget sih sekarang liatin orang gerak tuh, kita tahu oh ini kecil, ini Ya, besar, ini bener. isolate. Benar. Kayak wow. Karena itu momen paling penting juga sih. Iya, Karena iya. aku juga kayaknya pernah bilang sih waktu sempat diwawancara waktu ayah ya, aku bilang kayak mau konsep sebagus apapun kalau Ya, kita kalau narinya enggak. iya, kalau bukan dari kita yang badannya yang enak. nggak enak dan nggak tahu harus ngapain tuh nggak akan bisa jadi bagus gitu Iya loh. Jadi sih. memang itu poin paling penting. Kayak aku pun sama, kayak aku misalkan lomba, yang aku inget bukan saat menang lombanya atau saat kalah lombanya, tapi saat prosesnya itu. Jadi kayak saat nge-push latihan bareng. Kita sering bilang kalau kita lagi lomba, sebenarnya perlombaan itu adalah saat kita latihan. Jadi saat kita latihan tuh saat kamu kayak berusaha terus kayak jangan males, Iya, terus melampaui berusaha diri kamu untuk yang kemarin. bener, itu adalah perlombaan yang sebenarnya. Tapi waktu lomba itu adalah waktu kita selebrasi atas kerja keras kita. Jadi menang atau kalah tuh bonus, tapi at least jangan sampai kita merasa kayak udah tampil terus kayak menyesal. Wah harusnya aku bisa lebih bagus. Itu yang aku nggak mau saat aku lomba. Makanya aku kayak sebelum lomba aku akan kejar mati-matian sampai aku nggak menyesal saat aku perform. Kayak gitu. Iya, penyesalan itu tidak enak ya. Benar, tidak enak. Mungkin ya orang yang mager jadi dancer yang sukses. Enggak lah. Ya langsung dijawab ya, maksudnya kayak banyak banget kan yang nggak mau capek, Iya. nggak mau sakit ya. Nggak bisa. Susah guys, gitu. Susah. Nah sekarang kita ngomongin dancer sebagai pekerjaan. Can you live with it? Kayak maksudnya dengan jadi full time dancer. Oke. Kalau aku personal, pertama kali aku approach untuk dan memutuskan untuk jadi personal dancer itu bukan uang. Oh, Bukan uang. Memang nanti ujung-ujungnya masalahnya akan uang, ya kan? Karena satu lagi, apalagi dance itu pekerjaan yang hubungan sama fisik. Jadi ada batasannya lah ibaratnya. Cuman karena dari awal aku approach-nya itu bukan karena materi, tapi lebih karena memang suka aja. Bahkan saat aku nggak tahu mau jadi apa, aku udah dengan sangat yakin aku kayak berani menyuarakan kalau aku pengen jadi dancer. Saat aku dipanggil sama guru BK, saat aku nggak daftar di universitas, mereka tanya kamu mau sekolah di mana, dan aku dengan yakin bilang kalau aku mau jadi dancer gitu loh. Jadi dorongan itu yang apa ya, ibaratkan kayak awalnya tuh masih abu-abu ya antara gimana masa depanku nanti gitu loh. Iya, Aku pasti. kayak sama sekali nggak mikir ke arah itu sebenarnya awalnya, tapi mikirnya lebih ke aku ngelakuin sesuatu yang buat aku happy. Karena ada dua hal yang selalu aku pegang. Yang pertama adalah kamu hidup cuma sekali. Terus yang kedua kalau kamu mati kamu nggak apa-apa. Jadi dua pedoman ini yang kayak selalu menguatkan aku untuk berani ambil keputusan, oke, full time dancer gitu loh. Meskipun aku masih abu-abu nih di depan ada apa nggak tahu. survive apa enggak tahu. Nggak tahu ya. gitu. Tapi at least ya udah, intinya aku happy aja gitu loh. Aku bener-bener happy-nya tuh happy yang kayak bener-bener apa ya, bukan happy karena aku punya banyak duit, enggak, tapi happy ya karena happy aja gitu loh. Ngelakuin ini tuh happy banget gitu loh. Tapi satu hal yang aku dapetin juga, saat kita ngelakuin sesuatu dengan sepenuh hati, duit datang dengan sendirinya. Jadi kayak maksud aku nggak pernah bener-bener kayak merasa dance itu suatu pekerjaan yang safe. Dalam artian yang bisa menjamin masa depanku beberapa bertahun-tahun ke depan. Aku nggak bilang seperti itu. Jadi kalau kalian yang tidak bisa hidup dengan apa ya, dengan mindset yang kayak yang abu-abu, kayak yang kamu takut, mendingan kamu ambil 2, jangan full time. Jadi aku menyarankan jangan full time, karena kalau kamu full time kamu harus siap sama konsekuensi itu gitu loh. Kalau ada sedikit ketidakpastian. Cuman karena memang pemberatku bukan masalah duit, jadi aku ya maju gitu loh, kayak go for it gitu loh. Tapi setelah ngelakuin dengan sepenuh hati, ya itu duit datang dengan sendirinya. Dengan sendirinya gitu. Berarti sekarang bisa hidup. Bisa dibilang ya, Professional dancer. bisa. Ya karena Cemi emang Ya, profesional dancer. karena dan aku sama sekali kayak bener-bener ngelakuinnya full time dan Full time. bener-bener professional dancer. dan income-nya dari situ kan. Dari situ. Nah buat yang kamu kan ini udah ngelewatin, jadi kamu bisa bilang kayak gitu. Ya. Nah kalau misalnya sekarang nih, let's say kayak kita pengen jadi professional dancer terus ngomong ke orang tua kita kayak, ya it makes me happy gitu. Ya. Pasti nggak akan Yes, diterima, yes. kebanyakan ya. Ya, Jarang ya. ada orang tua Benar, yang benar. supportive kayak,
ya kamu mau makan apa? Emang Ya, coba, ya. maksudnya happy doang cukup Ya, gitu bener, kan. bener, Nah, kalau kayak gitu, ya mungkin tadi salah satunya ya jangan jadi full time dancer dulu. Ya, ambil 2 jalur. Jadi punya cadangan ibaratnya. Atau hajar bleh buktiin gitu. Iya, tergantung kalian di karakter yang mana gitu loh. Iya, Jadi iya, di lebih suka yang mana gitu loh. Hajar bleh. Kalau aku sih buktiin yang hajar keren bleh sih. gitu loh. Iya, iya. Tapi Coba- walaupun nah kebetulan kamu kan disupport. Tapi Disupport. kalaupun dilarang kamu tetap hajar bleh. Aku bisa mengkondisikan kalau aku bakal hajar bleh. Karena sikonnya waktu itu begitu aku mutusin aku nggak mau kuliah, itu memang papa dan mama support. Karena waktu itu kebetulan juga ada masalah finansial ya, dalam artian kayak aku bukan dari keluarga orang kaya gitu loh. Jadi maksud aku kayak mereka juga akan terbebani nih kalau aku kuliah tapi aku nggak tahu mau ngapain. Ngerti. Jadi aku lebih memilih kayak ya ngapain kalau aku udah tahu nggak mau di jalur itu, ngapain aku ke situ, ngapain aku memberatkan papa dan mamaku gitu loh. Jadi aku lebih memutuskan ya udah aku mending nggak kuliah tapi aku tanggung jawab di keputusanku. Tapi banyak saudara-saudara yang tidak bisa menerima ini. Mereka merasa kalau aku nari itu kayak cuman buat having fun. Mereka merasa kalau aku nari itu ya udah kayak cuman kayak pengangguran aja gitu loh. Jadi kayak cuman buat buang waktu gitu loh. Sampai akhirnya ini saran aja buat semuanya, menurut aku lakukan aja sampai kalian punya pembuktian. Jadi kalau udah bisa membuktikan, mereka tuh akan diam dengan sendirinya. Dalam artian kayak mereka tuh sebenarnya melakukan itu karena mereka sebenarnya sayang kan. Iya, sayang takut sama aja. kita. Kayak itu dilakukan atas dasar cinta gitu loh. Iya, atas benar. dasar kayak aku nggak mau kalau anak aku sampai nggak berhasil. Aku nggak mau kalau sampai anak aku gagal dan segala macam gitu kan. Tapi di satu poin kalau kamu memang keputusan kamu tuh bertanggung jawab, ya lanjut aja. Tapi bertanggung jawab ya, bukan kayak memang bener mau main-main doang gitu loh. Tapi kalau memang tanggung jawab, lanjut aja. Sampai waktu itu aku inget banget momen dimana omku itu bener-bener kayak ngelarang, terus dia ngajak aku makan hanya untuk di sidang. Ngapain? Di sidang, kamu? iya, Gitu kayak ya? sampai waktu itu aku kayak nangis. mau menyadarkan gitu Iya, ya. sampai aku bener-bener nangis waktu itu. Kayak nangis itu dalam artian kayak sedih gitu loh. Kayak aku merasa diremehkan, kayak keputusanku nggak disupport tapi malah diremehkan, kayak apa ya, kayak gimana ya, kayak orang yang lagi menggebu-gebu ngelakuin sesuatu tapi nggak dipercaya gitu loh. Yes. Jadi aku sedih banget dan waktu itu sampai nangis. Tapi sekarang semua berbalik. Jadi begitu aku udah bisa buktiin, kayak aku udah bisa keluar negeri sendiri, ikut lomba juga internasional pakai uang sendiri, nggak pakai uang dari mama papa, terus ke bisa nari bareng artis kayak gitu. Mereka udah mulai Bisa bikin HBS. Iya, bisa bikin HBS, bisa di konser mana- sendiri kayak iya, gitu. di mana banyak juga membernya. Iya, bisa buat konser yang dimana kayak orang tuh bayar tiket untuk nonton Untuk kita nonton. kayak gitu. Jadi kita kayak membawa level dance tuh ke apa ya, ke level yang lebih tinggi. Jadi semua akhirnya berubah. Sampai aku pernah inget banget momen dimana om aku ngajak aku makan waktu itu lagi Sinja, lagi Imlek. ya Imlek sorry. Lagi Imlek, lagi makan keluarga, aku datang ke sana, terus aku inget banget dia bilang ke anaknya, makanya kamu kalau ngelakuin sesuatu tuh kayak Coach Emi, fokus. Itu om yang sama ketika Om yang sama ketika dia menyidang saya. kayak gitu. Nah, ketika kamu mau jadi full time dancer, Ya, dia langsung yang paling kayak no kayak gitu. Ya. Wow. Om yang sama, dan dia bilang itu ke anaknya, dan waktu itu apa ya, di momen kayak ya itu maksudnya aku ngerasa omku ini jadi orang yang paling support. Bahkan dia bete kalau semisal aku konser gak dibilangin. Dia bete. Karena kalau aku lagi mau konser nih terus dia nggak diundang atau dia nggak dibilangin kalau ada konser, dia bete. Wow. Kayak gitu. Jadi itu sih kayak lebih Tertampar dengan tindakan, Tindakan, dengan bener. realita kayak gue Iya. salah nih, Iya. makanya ngebekas di dia, Betul. salah nih gue ngeremehin Iya. gitu ya. Tapi menurut aku ya selama niat kita baik, walaupun nih jalannya nih harus agak ngebohong Iya. atau ibaratnya harus agak berani ngelawan, Bener. tapi tujuan kita baik. Baik. Kita cuman pengen ya, kita pengen sukses dengan cara kita sendiri Yes. dan nggak ngecewain orang tua gitu. Intinya sama, menurut aku akan selalu ada jalan sih. bener. Beda cerita kalau misalnya kita mau seneng-seneng gue bodo amat sama Ya. orang tua apa, itu beda lagi. Ya. Karena aku juga kan gitu ya. Bener. Iya gitu. Oke. Oh. Kapan kamu pertama kali ngerasain punya duit gitu dari ngedance, dapat duit dari ngedance, kayak oke, gue bisa hidup dari sini, yakin gitu sama pilihan kamu. Ya mungkin karena aku orangnya juga nggak hedon ya. Maksudnya aku bukan tipe orang yang, aku tuh orang introvert. Maksudnya yang suka di rumah aja, yang suka kayak nggak terlalu neko-neko. Maksudnya kayak aku merasa awalnya tuh kayak ya udah secukupnya. Tapi sekarang udah mulai bisa nabung, udah mulai kayak bisa. Beli mobil. Iya, terus kayak udah mulai, intinya kayak udah bisa apa ya, kayak ngerasa ya udahlah, maksudnya apa ya, kayak aku nggak bingung gitu loh besok mau makan apa, terus kayak rumah gimana dan segala macam. Itu kayak di momen ya aku udah kayak puas aja gitu loh. Puas dalam artian kayak
aku nggak perlu mikirin itu. Jadi udah ngerasa safe aja. Tapi kembali lagi ya, level kekayaan orang kan beda-beda. Iya Nah, benar. ini juga yang perlu di highlight ya. Ada orang yang merasa kayak punya uang 100 juta masih kurang. Iya. Ada orang yang merasa punya uang 100 juta udah cukup. Iya, Jadi benar. sebenarnya itu juga kembali ke, kalau ditanya level gimana level aku tuh kembali ke karakter masing-masing. Iya. Kamu orangnya yang seperti apa. Dan itu nggak ada salahnya ya. Misal ada orang yang merasa punya uang segini masih pingin lagi itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat aku orangnya cukup sederhana gitu loh. Tapi bukan berarti aku bilang sini kayak apa ya, kayak bisa dibilang tuh bukan berarti dengan aku bilang kayak gini tuh hidupnya pas-pasan gitu, enggak. Jadi kayak ya bisa nyaman aja gitu loh, nyaman aja. Cuman jangan lupa dengan karakter masing-masing. Ya balik lupa lagi sama kalau misalnya dari situ, dari itu kamu orangnya ternyata suka bergaul, bisa memanfaatkan link, terus tiba-tiba mau apa ya bisa beda lagi juga. Jadi kayak iya bisa banyak sih, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Jadi kembali lagi sih, semuanya tergantung orangnya. Karena karakter kalian yang paling menentukan kalian tuh mau jadi yang seperti apa. Mau pekerjaan yang seperti apa, mau pekerjaan yang safe atau mau pekerjaan yang menantang. Terus mau kehidupan yang sederhana atau kehidupan yang istilahnya yang kamu tuh jadi kepikiran karena kamu ngutang. Ibaratnya karena aku orangnya nggak suka kredit, nggak suka ngutang. Jadi aku misalkan aku mau beli sesuatu, aku pastikan kalau aku udah punya dulu nih duitnya. Dengar tuh. Karena pinjaman online sekarang di mana-mana. Ya kayak gitu. Kadang kan semisal kayak menurut aku udah cukup, tapi menurut orang lain dia tuh harus punya ini. Yang kadang tuh melebihi kapasitas dia. Untuk merasa cukup. Kayak gitu. Jadi jangan salah dan jangan ke trap sama hal yang seperti itu. Karena menurut aku tuh itu juga level kekayaan itu dan level materi yang kamu punya tuh sangat-sangat tricky gitu loh. Kamu bisa hidup bahagia dengan apa yang kamu punya sekarang, bisa suffer hanya dengan mindset yang berbeda kayak gitu. Iya. Nah, menurut aku kan di sini juga kamu ngembangin peluang itu dengan yaitu let's say kamu dari kamu sendiri sama saudara kamu, orang terdekat kamu, terus bikin komunitas itu HBS, terus itu juga bisa jadi bisnis loh, itu bisnis kan. Orang ikut kelas dan segala macam itu bayar, cuman bedanya you have business with values di situ yang bedain gitu, nggak cuma sekedar bisnis doang gitu, matre apa gitu, tapi kayak ada nilainya dan itu yang bikin beda. Terus kayak orang-orang mungkin makin besar lah kayak apa jangkauannya gitu kan. Orang pengen itu ya dari situ kan, jadi ya pinter-pinternya juga ya. Tapi kalau misalnya dancer doang, bukan dancer doang, maksudnya jadi dancer doang yang kayak ke panggung tuh terbatas umur ya nggak sih? Kayak sampai kapan kita mau? Menurut aku sih aku kurang setuju karena maksudnya jadi dancer tuh bukan berarti kayak gini loh. Karena ada orang yang merasa kalau jadi dancer tuh gue ngedance. Nah, tapi kadang tuh kurang smart. Kurang smart tuh dalam artian kayak bukannya berarti kita merendahkan pekerjaan dancer ini, maksudnya dancer dari panggung-panggung ya, maksud aku kayak harus memikirkan dengan dance itu akan kayak gimana, terus bakal seperti apa gitu. Bukan hanya karena kadang kayak aku pun dulu kayak gitu ya, mungkin awal-awal kayak karena aku udah ngedance, aku merasa orang paling keren di dunia, terus kayak ngedance kayak kadang tuh kurang memikirkan gimana yang lain gitu loh. Jadi itu menurut aku juga harus dipikirkan, apalagi yang dance-nya tuh udah 20 ke atas mungkin. Jadi mungkin harus mikirin juga apakah dance itu akan menjadi, kalaupun kamu mau jadi profesional di situ, gimana nih caranya. Kalau enggak ya apa yang kamu lakuin gitu. Jadi kayak udah mulai nge-track. Aku sering kayak kayak bawa pembicaraan ini ke murid-murid aku. Apalagi yang udah belum, aku tanya, kadang aku merasa kalau aku tuh seperti ini, kalau kamu nggak seperti ini, kamu juga harus bisa menyesuaikan kehidupan seperti apa yang mau kamu ambil gitu loh. Jadi aku nggak mau kayak karena di HBS nggak bisa menjamin seseorang sukses di dance, tapi kita bisa menjadi batu loncatan. Tapi bukan berarti kayak semua orang di HBS itu, semua murid juga itu tanggung jawabnya adalah di aku, nggak bisa, karena itu adalah pilihan hidup masing-masing. Tapi kalau kalian mau, kita bisa menjembatani gitu loh. Tapi pilihannya tetap di masing-masing kayak gitu. Jadi kembali lagi ke yaitu kehidupan seperti apa yang mereka mau. Nggak bisa memaksakan semuanya jadi kayak aku. Meskipun di sini aku leadernya atau aku foundernya, tapi nggak bisa. Karena value itu yang aku pegang ya. Maksudnya value komunitas itu yang dari awal selalu aku pegang. Kayak kita nganggep mereka tuh family dalam artian kayak bukan berarti murid ya udah murid belajar ya udah gitu. Kita semacam kayak berusaha pikiran, berusaha kasih insight, mengarahkan. Iya benar.
Dan kalaupun kamu nggak mau di sini, dalam artian kamu merasa dance bukan passion, bukan apa ya, kayak bukan jalan kamu, ya udah nggak usah ngedance, nggak apa-apa. Ini nggak sih maksudku? Jadi Ngerti. bukan berarti karena aku di sini founder HBS terus semuanya harus nari sampai mati gitu, enggak. Serem. Ya, ya. Iya. Jadi bahkan kayak kalau misal nih suatu saat kamu menemukan passion kamu ternyata adalah traveling semisal atau fotografi atau videografi, lakukan. Iya. Aku bukan kayak yang akan baper, janganlah kamu ngedance aja lah, enggak. Ya. Karena itu yang aku lakukan sekarang di dance. Which is dance adalah passion aku dan aku yakin dance ada jalan aku. Tapi nggak semua orang seperti itu gitu loh. Itu sih. Jadi sebenarnya kayak konsep itu yang aku pegang dan konsep itu yang aku terapkan di ABS. Tapi di sini memang konteksnya awalnya nari. Awalnya tapi nari. Next saat kamu tahu badan kamu tuh mau kemana dan mungkin akan apa ya kayak berevolusi terus sih. Kayak aku juga dulu awalnya aku nari doang. Terus aku akhirnya juga suka traveling. Akhirnya aku bisa invest di mobil di mana mobilnya aku jadiin camper van gitu karena aku suka ngelakuin itu gitu loh. Jadi hal yang aku lakukan di hidup aku tuh yang aku suka gitu loh. Dan itu yang selalu yang aku encourage ke murid-murid. Jadi lakukan sesuatu yang yang kamu suka, yang buat kamu happy. Gitu. Jadi apapun itu nggak harus ngedance. Jadi bisa kayak berkembang lagi. Lanjut lagi kayak Brandon tuh suka bikin konten, ya dia dari dance-nya itu jadi apa? Jadi content creator, jadi AI dari situ kan. Siapa tahu Mevangnya ngedance. Jadi hal baru lagi gitu ya. Iya sih. Iya benar sih, kayak batu loncatan pertama dari satu hal itu mulai jadi bisa explore yang lain. Itu udah kebuka gitu. Ya kan? Ya sih, makanya diajarin bikin koreo juga menurut aku soalnya beda nih. Dancer yang ngandelin fisik doang, maksud aku itu loh yang di panggung-panggung kan dia kayak bener-bener ngandelin fisik kan, perform sama kalau koreografer menurut aku tuh beda level karena dia meng-create dan itu untuk itu nilainya mahal. Untuk sebuah masterpiece sebuah koreografi itu nilainya mahal dan itu udah another level lagi. Kadang ya mungkin kayak dancer-dancer yang ya justru makanya kalau ditanya udah level koreografer tuh ya beda. Kalau misalnya kalian mau lebih dapat, let's say kalian sekarang tujuannya duit, kalau misalnya nanya ya misalnya wondering gitu kayak ya itu kalau misalnya jadi koreografer lebih tinggi lagi karena itu kan lebih mahal lagi ya, maksudnya lebih apa ya, nggak segampang itu soalnya banyak gitu. Aspek yang dibutuhkan untuk itu gitu. Dan apalagi udah dapat pengakuan karya-karyanya disukain sama ya itu yang membutuhkan let's say musisi, artis dan segala macam, ya itu pasti beda lagi gitu dibanding yang misalnya kayak panggung-panggung dan ngandelin badan dia doang gitu. Tapi banyak juga yang kayak gitu, kayak nggak mau repot, gue mau ngafalin koreo yang ada aja, perform, panggung cukup, ya balik lagi makanya ke orangnya ya. Itu nggak salah juga. Cuman juga. Ya nggak sesuai sama preference aku aja gitu. Jadi kalau aku lebih suka yang apa ya, ya menurut aku tuh kayak harus ada value-nya dan harus ngasih sesuatu buat aku gitu. Bukan cuma materi. Ya makanya sekarang kan dipercaya jadi ini ya. Koreografer buat Rewind Indonesia. Kan juga karena Anda berdua juga yang ngasih kesempatan. HBS Cemi dan HBS yang ada di balik nanti performance Rewind Indonesia. Sorry belum bisa di spoiler, nanti aja biasanya ya. Karena bener-bener harus kayak gitu biar kaget gitu. Iya sih kalau misalnya bisa dance doang ya jadinya ngikut. Kita jadi follower tapi kita nggak bisa jadi leader gitu sih. Ya beda-beda sih tiap orang ya. Kita buka pertanyaan dari followers. Ini paling banyak juga nih, sama kayak Brandon tadi. Aku tahu, cewek juga banyak banget kayak fansnya. Kelahiran tahun berapa? Maaf, dia udah nikah atau masih jomblo? Enggak ya, dan ini yang bacain tuh mantannya Cemi. pasangan. Udah ketemu ibu mertua ya? Udah ketemu ibu mertua kan kemarin? Iya, udah ketemu kan, udah ceritain juga kelanjutan kita. Udah dapat restu ya? Kita udah bilang juga kita tuh saling benci dan saling menjatuhkan. Coba dijawab dong. Oke, kelahiran. Aku sama ya kayak kalian berdua nggak sih? Ya, sama. Kayaknya lebih tua deh. Oh iya. Kita seumur Brandon. Oh iya. Kita sama tahunnya tapi beda bulan. Cemi udah 31 belum? Belum. Ntar. Tenang aja. Iya. Ntar next tahun ini sih tapi. Iya, sama guys. Terus lanjut apa tadi pertanyaannya? Maaf, dia udah nikah atau masih jomblo? Masih jomblo.
Jadi baru-baru nikah. Nih blind date nanti. Emang belum kepikiran ke sana? Nggak tahu ya, mungkin kalau menurut aku sih karena Ini udah personal ya, sorry. nyaman juga. Terus kayak mungkin ada, nggak tahu. Aku merasa kayak bukan belum juga sih. Kayaknya lebih kayak mungkin menutup diri juga sih kalau aku lihat. Belum terbuka dari Belum segi terbuka, itu. ya. Maksudnya selama ini terbuka sama kayak ya itu Kerjaan, terus kayak Kerjaan. bersosialisasi sama teman. Terus kadang juga lebih suka me time. Aku tuh orang introvert banget. Kayak semisal kayak aku lagi kayaknya ada combine. Cuman aku merasa punya ketenangan kayak masa-masa meditatif aku adalah saat introvert. Jadi kayak aku bener-bener butuh momen sendiri. Dan itu sering. Jadi kayak kalau udah sering tuh kadang udah pergi kemana sendiri, kayak nggak nyari temen tapi ya udah sendiri. Terus ya kayak gitu-gitu sih. Kayak aku bisa punya me time yang happy sama diri sendiri kayak gitu. Dan Tapi itu apa? Pernah punya pacar nggak? Pernah. Kapan terakhir punya pacar? Terakhir itu adalah waktu aku di Surabaya berapa tahun lalu ya? Udah lama banget. Udah lulus sekolah Udah belum? lulus. Udah lulus nggak sekolah. lama. Udah lulus sekolah. Oh. Kayaknya baru lulus deh. Oh. Lama nggak? 2 tahun? Aduh, lama. Baru lulus sekolah itu 2007. Iya, kurang lebih 2008. 2008. 2008, Punya ya. pacar. Lama banget Putusnya tuh sekarang. kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya enggak, maksudnya karena apa? Karena nggak suka, dia pengen fokus atau gimana? iya. Oh gitu, kayak Tahu. ganggu gitu. Tuh berarti kalau misalnya mau jadi pacar Cemi jangan rempong-rempong banget kali. Karena aku ngerasa kayak ya itu kadang hilang fokus juga. Terus bukan hilang fokus ya, kayak aku nggak bisa, kayak aku menomorsatukan fokusku di sini. Kayak gitu lah. Jadi ngerasa nggak tega juga, kayak gitu ya. Merasa seperti itu. Next, Lapun Mel, ayo lapun Mel. Yuk. next bitch. Minimal umur berapa kak bisa jadi professional dancer? There's no. Iya, kalau menurut aku nggak ada minimalnya sih. Tergantung kayak panggilannya datangnya kapan. Terus kamu menanggapi panggilan itu gimana dan kapan gitu loh. Maksudnya kayak dari kecil pun, kayak contoh Brandon, dia sekarang umur 19. 19. Ya dia udah professional dancer, maksudnya udah full time juga. Terus ada kayak si Marvel kemarin ketemu. Umur 13 tahun. 13 tahun. Bahkan dia dulu sempet kayak homeschooling, dia fokus juga jadi full time. Makanya dia bisa ada di tim inti juga karena itu. Jadi tergantung sih. Kayak Definisi professional dancer itu adalah orang yang ini ya. punya kayak- intensitas latihan gitu ya kayaknya. Atau orang yang sudah Udah menerima menerima, bayaran. ya. Jadi bekerja secara profesional. Yes. Kayaknya sih lebih ke situ ya, mungkin Ya. professional dancer dia dibayar Dibayar secara profesional untuk menari kayak gitu. Iya. Berarti intinya tidak ada batasan Tidak ada umur batasan ya umur. sebenarnya. Ya, cuman Untuk- kalau dari Cuma segi spesifikasinya aja. gini, biasanya dalam dunia kerja itu orang akan dianggap profesional ketika dia sudah menekuni bidang tertentu dalam Selama kurun waktu 5 tahun. 5 Iya, tahun. Kurang lebih 5 tahun. Jadi ya Ada nama dan dipercayalah. jadi ngelihat experience dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya minimal ditanya berapa ya ketika kamu udah cukup sih cukup. dari segi umur dan segala macam, ketika orang udah terjun di situ. Kalau masih muda-muda banget ya berarti pengalamannya kurang bisa. Tapi mungkin pengalamannya Bisa dapat duit tapi mungkin orang nggak akan percaya segitunya karena mungkin ya bisa dibilang kayak profesional yang baru gitu loh. Jadi belum. Tahu mungkin ngelihat dari faktor fisik. masih kayak diremehin gitu kan, masih kecil gitu. Apa? Gimana? Maksudnya kalau misalkan udah umurnya 30 nih. 30. Duh, mau jadi profesional dancer tapi dari nol nih. Baru 30 kan fisiknya kan beda Udah. sama umuran 20. Yap. Iya, iya. Jadi keterbatasan gitu. Ya. Bisa juga. Ya bisa sih. Bisa. Tapi Jadi yang nggak bisa bersaing. ya, tapi yang namanya belajar sedini mungkin aja sih guys. Yap. Kalau misalnya udah punya ketertarikan, Coba didalamin aja. ya. Ketemu Kanatia atau Korendi pertama kali di mana? First impressionnya gimana? Wasah. Aku suka malu kok ditanya. Oke. Kalau jawabannya pasti. Pertama kali ketemu itu di Sensi. Di Senayan City. Senayan City. Waktu itu sama Ricky juga kan? Iya. Ya. Iya. Terus waktu itu ketemu pertama obrolannya udah berat sih. Udah berat. Ya karena kita langsung bahas Funfest. itu Funfest kan. Jadi kayak obrolannya udah berat, cuman kelihatan banget kalau passionate. Jadi saat mereka cerita tuh kayak menggebu-gebu terus karena aku nggak kenal juga ya karena memang mungkin dunianya agak beda antara dance cover terus sama aku yang kayak Real. ya kayak maksudnya professional dancer yang kayak di komunitas dan kayak fokusnya di kompetisi dan segala macam itu kayak bener-bener kayak nggak pernah
berpapasan gitu loh. Berpapasannya baru saat itu. Yes. Dan Kenal akhirnya sama baru Ricky. ya baru belajarnya mempelajari mereka juga baru saat itu gitu loh. Cuman kalau aku rasa kelihatan banget passionate, terus kelihatan pinter aja. Ya, karena aku kayak suka juga ngobrol. Maksudnya aku suka kayak pembicaraan yang berat gitu loh. Jadi lumayan. Kita seumur juga kali ya. Iya, Nyambung aku merasa juga. karena kita seumuran jadi ya langsung nyambung aja sih. Langsung nyambung. Langsung berasa Terus cocok aja ngobrolnya. cocoknya karena kita tidak menilai apa-apa semua dari materi nomor 1 Yap. guys. Hmm. Gitu kayaknya. Kan yang Sama ditanya nggak? Cemi. Frekuensinya sama. Iya benar-benar kayak bener, Frekuensinya sama. misalnya kayak Cemi bilang apa tuh, aku kayak oh iya kita gitu. Kalau misalnya dia cerita kayaknya aku nggak suka gini-gini, kayak aku juga bisa relate gitu. Yap. First impression dia, kalau aku ke dia baik sih. Dari tampilan luar juga kayak ini orang baik-baik. Ngerti nggak sih? Ini orang baik-baik. Ini orang baik-baik. Nggak ada songong-songongnya sama sekali, sangat amat open minded dan sangat amat reseptif terhadap ide atau apapun gitu. Jadi kita yang mau sharing, walaupun untuk pertama kali kenal susah ya, Yap. sharing kayak gue mau cerita Iya, ke orang dari yang mana, gue belum dari mana. belum kenal Bingung. gitu. Tapi ya aku bisa percaya untuk performance step by step di YouTube Fanfest itu percayain ke Cemi gitu. Dan kalian harus tahu aku susah banget percaya sama orang. Ya. Dan aku kayak sama ya, aku ngerasain hal yang sama sih. Maksudnya kayak aku sering bilang juga saat kerja sama mereka itu hal yang paling aku appreciate adalah saat mereka bisa ngasih kepercayaan. Jadi kayak saat mereka apa ya, gimana rasanya kayak kamu tuh dikasih kepercayaan gitu loh. Jadi dan mereka tuh bukan kayak yang apa ya, kayak yang intinya tuh percayanya itu 100%. Kayak yang bener-bener ngasih aku ruang banget untuk aku bisa menuangkan idealisme. Bukan berarti aku tidak menghargai ide mereka. Justru di saat seperti itu aku tuh di momen kayak aku harus nggak boleh mengecewakan satu, tapi aku tetap berusaha untuk ngelibatin gitu loh. Dan itu yang paling aku suka dan yang paling aku highlight sih saat aku kerja sama Randy Natia juga. Jadi gimana dia bisa appreciate orang dan gimana dia meskipun kayak namanya udah gede tapi dia tuh merasa kayak bisa dibilang gini, kayak nggak sok tahu gitu loh. Berani mengakui kalau semisal memang kayaknya Aku kurang di sini. iya kayaknya kalau aku yang ngerjain bakal bisa lebih oke di sini. Terus nanti akan ngasih input lagi di mana kayak gitu. Jadi itu yang aku sangat appreciate karena banyak orang yang mungkin namanya udah gede dan mereka tuh kayak kesannya jadi sok tahu. Ya kadang kayak jadi kayak orang yang merasa paling benar dan orang yang merasa paling tahu dan Paling jago ya? paling jago. Susah banget kayak ketemu sama mereka yang selalu ada stay grounded gitu loh. Maksudnya kayak yang meskipun kamu udah di atas tapi kamu tuh tetap tahu kapasitas gitu loh. Bukan berarti aku ngomong mereka jelek ya, nggak sama sekali. Justru kayak mereka tuh sangat hungry untuk belajar. Makanya mereka ngasih aku ruang. Itu yang aku tangkap. Jadi itu sih yang sangat-sangat aku appreciate saat aku kerja sama mereka. Apalagi yang kayak yang terakhir. Kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mereka ngajak aku lagi di rewind. Maksudnya itu juga menandakan ya itu. Maksudnya Iya. kayak konsep itu yang selalu mereka pegang sih. Dalam artian mereka kayak nggak apa ya, nggak sok tahu tapi juga gimana ya ibaratnya ya, kayak bukan yang sok-sokan gitu loh. Mereka tuh orang yang sangat mau belajar dan orang yang sangat terbuka sama segala kesempatan itu sih. Iya. Kalau aku sih jujur pertama kali tahu dari Cemi kan dari Ricky. Pertama kali lihat videonya Cemi dulu yang ya. Oh my Dari god, IG. Diseleksi. Iya, cocok nggak stylenya gitu, kayak aku lihat kayak oke aku mau belajar banget ini gitu, dari cara dia nari tuh kayak keren gitu. Ya bonusnya nilai plusnya ya orangnya enak diajak kerja sama. Ya waktu itu kan belum tahu orangnya kayak gimana, tapi dari Yes. segi Kalau mungkin nih secara skill doang gitu, let's say Cemi bagus tapi secara personality nggak cocok, ya mungkin akan berhenti di project pertama Ya. gitu ya. Tapi ini kayak udah 3 kali gitu. Ya gitu deh. Cie. Cie. Lanjut. Iya. Oh ngantuk Amel ya. Gede banget Mel. Kayak mau nyedot orang kamu. Aduh. Adanya mau pengen lihat Ya Mel. Ya Mel. Selain stretching, ada lagi nggak sih pemanasan atau hal yang harus dilakuin sebelum mulai latihan dance? Yang pasti Pusing. ya. Panas Yang pasti lah. sih buat badannya panas. Maksudnya kayak kalau aku memulai itu aku nggak suka dalam kondisi badan dingin tiba-tiba nari gitu loh. Iya itu nggak enak banget. Iya, harus berkeringat dulu. Dan stretching itu yang membantu karena stretching itu kayak ngelemesin
otot-ototnya. Terus selain stretching tuh ada warming up. Jadi kayak buat kamu sedikit berkeringat. Terus supaya pace-nya juga udah siap untuk nari gitu loh. Pace badannya ya kayak dari ngos-ngosannya tuh udah siap untuk nari gitu loh. Jadi nggak yang tiba-tiba dari bangun tidur tiba-tiba langsung nari gitu. Enggak, karena itu nggak bagus. Dan itu juga yang menjaga badan kita supaya apa ya, kayak gak gampang cedera. Ya karena dan porsinya sebenarnya menyesuaikan sih. Kayak semisal ada orang yang udah lentur banget nih, jadi mungkin dia stretching sebentar udah bisa langsung berasa panas gitu ya. Tapi ada juga orang yang kaku banget. Jadi orang yang kayak butuh waktu stretching lebih panjang. Jadi sebenarnya yaitu stretching sama warming up yang harus, dan waktunya menyesuaikan sama sendiri-sendiri. Menyesuaikan sama kapasitas badan masing-masing. Fisik. Gitu. Fisik itu kalau aku bilang fisik itu bukan bagian yang harus saat kamu mulai nari, tapi porsi itu harus ada. Selama intinya kamu punya jadwal untuk fisik gitu loh. Nggak harus saat kamu nari kamu harus fisik. Karena menyangkut stamina. Stamina. Power. Ya, jadi kayak nggak harus kayak stretching, warming up, fisik, terus nari gitu nggak. Misalkan kamu yang pasti kalau untuk mulai latihan stretching, warming up, and then latihan. Tapi fisik ini harus ada. Jadi harus ada jadwal di mana kamu kayak punya latihan fisik kamu gitu loh. Tapi nggak harus jadi satu sama latihan sih sebenarnya. Cuman memang kalau aku sering menggabungkan sama latihan, tapi itu nggak harus. Karena sebenarnya kebutuhan fisik itu kayak agak sedikit beda sih. Dan kalau aku personal sebenarnya lebih enak dibedakan. Kenapa? Karena latihan fisik sama ngedance itu beda. Jadi misal kalau aku punya latihanku sendiri pun itu aku latihan nari ya latihan nari, tapi latihan fisik ya latihan fisik gitu loh. Ya, jadi workout gitu ya, ya, workout. dipisah. Ya benar. Gitu. Tapi jangan asal juga ya stretchingnya kayak orang sekarang. Ya. Yang penting udah. Wah, harus Iya. bener-bener ngerasain muscle-nya ketarik, bener-bener kayak gitu. intinya ngerasainnya sih, bukan kayak kamu udah kepala, tangan gitu nggak, tapi ngerasainnya tuh loh. Stretch. Iya, namanya stretching kan, jadi ngerasain muscle-nya yang penting sih. Tarik gitu. Apalagi kalau ada bagian badan yang cedera, itu harus kayak punya waktu ekstra. Kayak misal aku punya cedera di lutut kiri, jadi kayak aku akan lebih hati-hati dan akan ngasih ekstra. Jadi kalau mau mulai latihan yang berat, kaki iniku harus panas. Jadi kayak harus bener-bener yang panas banget, yang udah stretch banget, yang kayak udah siap untuk digunakan kayak gitu. Begitu. Pertanyaan terakhir dari followers. Gimana rasanya bikin koreo Ayayaya yang super hits dan banyak di cover? Yang pasti bangga, terus yang apa ya, maksudnya seneng dari awal kayak dapet project itu, dari awal kayak diajakin ada di situ kayak udah excited banget dan kayak happy, dan apa ya, maksudnya itu apalagi kerja sama orang-orang yang cocok sefrekuensi. Dari prosesnya tuh memang kadang agak stressful dalam artian gini ya, kayak aku tuh karena tahu harus buat sesuatu yang sifatnya harus benar-benar dipikirin, kadang tuh ada insecure sendiri, kayak ngerasa apakah ini udah cukup bagus, apakah ini udah cukup nge-push apa yang aku bisa gitu loh. Dan untungnya karena karena dikasih ruang juga, aku merasa lebih pede dan lebih apa ya, lebih bisa menuangkan banyak idealisme aku. Terus terakhir kerjasama sama mereka-mereka yang memang passionate. Jadi latihannya tuh kayak berasa apa ya, menyenangkan aja, meskipun ya itu kayak intens tapi menyenangkan gitu loh. Dan kalau udah dapet itu semua, aku rasa kayak ya udah tinggal siap aja kalau hasilnya pasti akan bagus. Jadi ya kayak kalau udah diawali dengan sesuatu yang baik, terus kayak prosesnya pun semuanya tuh bisa, maksudnya positif banget, ya udah tinggal siap aja, hasilnya pasti akan bagus. Padahal sama latihan macam ini ya, istirahat tuh nggak pernah lebih dari 2 menit loh. Mau 3 jam, 4 jam juga, kayak 2 menit minum bentar langsung kayak lanjut lagi. Karena waktu itu agak mepet juga ya. Benar. Dan jadi meminimkan waktu istirahat. tapi fun. Yes. Capek doesn't mean it's not fun. Yes. Ya. Benar. Aku mau nanya sekarang, kalau seandainya pas kita kasih, kan kamu kenal deket sama kita nih, tapi ternyata lagunya nggak sesuai kamu banget nih, nggak sesuai ekspektasi kamu, kayak kamu yang aduh ini nggak aku banget, soalnya akankah kamu menolak?
Kalau aku personal, karena aku tipe orang yang open mind banget dan aku tidak pernah menutupi badan aku di satu genre tertentu. Kayak semisal pun selama aku apa ya istilahnya aku buat koreo atau selama aku buka kelas pun aku selalu explore sama pilihan lagu yang aku pilih. Karena aku merasa setiap vibe lagu tuh punya sesuatu yang bakal ngasih something ke badan aku. Jadi aku akan selalu, misalnya aku memang brandnya lagu yang kenceng ya, tapi aku nggak selamanya akan suka lagu kenceng. Ada momen dimana aku akan explore lagu yang pelan, lagu yang kayak vibe-nya lebih tenang, vibe-nya lebih santai, atau ada yang kenceng banget, atau nanti saat ini lagi aku nyari yang tenang lagi, atau yang bahkan yang explore banget lagunya yang random banget aku pilih juga pernah kayak gitu. Jadi dari aku sendiri aku selalu kayak ngasih sesuatu yang baru ke badan aku. Jadi karena itu kalau aku di zona yang aku sukai terus akan di situ-situ aja. Jadi secara vocab badan juga nggak akan berkembang. Jadi aku ngerasa nggak ada lagu yang tidak bisa dikoreografiin. Jadi kamu akan usahakan. Ya. Oke, kurang menjebak nih. This or that. Kerja bareng sama kita tapi lagunya nggak asik, atau kerja sama yang lagunya asik tapi vibes-nya nggak enak. Kerja sama kalian. Karena aku tahu kalau kerja sama kalian, maksudnya aku tahu level kalian di mana dan aku yakin lagunya pasti asik. Kita bikin dangdut mau ya? Mau? Aku pasti bisa buat sesuatu dengan tasteku, dengan taste kalian dan bisa jadi sesuatu. Aku mau nanya dong, Sama tapi kita bisa. Yes, apa? kan Pak Cemi pernah cedera parah banget. Oh ya. Nah, itu kenapa tuh? Maksudnya bisa diceritain nggak? Oke. Ya. Karena dari yang aku tahu ya, itu salah satu momen yang Ya. bener nggak? Paling apa ya? Drop. Sedih, Ya. paling drop. Karena gitu di aset kehidupan. dancer Yep. kan badan ya, Yep. Yes. kaki, lutut gitu. Ya, jadi aku cedera itu udah berapa tahun lalu berarti ya? Berapa 3, tahun? 4? Ya? 5-6 tahun lalu kayaknya. 5-6 tahun lalu waktu aku konser Evolve, itu konser keempat kayaknya. Itu waktu aku ngelakuin Peace Contem, sebenarnya ngelakuin cuman gerakan lari biasa, tapi kakinya tiba-tiba kayak langsung plus, kayak langsung gak ada tenaga. Dan begitu dicek ternyata ada otot yang putus, otot ACL-nya putus kayak gitu. Dan sebenarnya waktu itu bukan karena melakukan adegan yang berbahaya, tapi kalau dari analisa dokter dia bilang karena overuse. Ya karena memang kalau udah latihan pagelaran itu gila-gilaan. Dan apalagi kan aku PIC kan, jadi kayak harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini gitu. Jadi kayak kadang tuh energinya bukan cuma habis di latihan, tapi kayak habis di yang lain-lain juga gitu. Istirahatnya nggak cukup ya, lah ya, jadi juga. overuse di situ. Jadi badannya pun kayak aku kalau setiap pagelaran pasti kurus banget. Kayak meskipun aku nge-push makanan, tapi tuh selalu kayak habis gitu loh badannya. Karena terlalu banyak yang harus dikerjakan. Dan saat overuse itu akhirnya cedera dan sampai harus operasi. Dan waktu itu ya benar sedihnya bukan main. Waktu itu aku bener-bener kayak beberapa hari di kamar tuh nangis. Dan semuanya kayak menyaksikan aku nangis dalam artian kayak waktu itu karena aku di kamar terus kan kayak saking ininya ya dan nggak bisa kemana-mana juga gitu loh karena kan memang kakinya harus istirahat. Jadi koko aku datang ke kamar terus ngeliat aku nangis didoain terus dia juga ikut nangis terus koko yang pertama juga datang. Itu terus, Rain tadi? Ya Rain tuh sampai bener-bener datang kamar terus didoain terus dia nangis. Si koko aku yang pertama tuh juga dia ngeliat aku nangis terus dia ngirim aku video motivasi itu yang kayak apa dia video itu kayak berisi orang yang dulu cedera juga terus kayak ya itulah jadi terus si Mario yang paling kecil pun tuh begitu aku cedera dia tuh teriak dari panggung kok cewek kok bisa kok cewek kayak gitu jadi hal kayak gitu sih maksudnya kayak ya itu sih maksudnya itu hal yang paling sedih tapi di momen itu akhirnya aku tahu sih ada hal yang aku bisa dibilang aku grateful juga. Jadi saat momen cedera itu memang tuh momen paling down, momen paling sedih juga. Tapi di saat itu juga aku tahu kalau banyak orang yang sayang sama aku. Banget. Jadi momen itu aku harus operasi, harus keluar kayak 100 juta kayaknya. 100 juta lebih dan itu aku gak keluar biaya operasi sama sekali. Karena satu aku asuransi, tapi asuransinya gak cover semua. Terus aku dapat sumbangan dari dancer seluruh Indonesia. Jadi waktu itu sampai aku bisa ngelakuin terapi dan segala macam tuh aku dapat sumbangan dari dancer satu Indonesia. Jadi ada yang kayak ngelakuin galangan dana gitu terus kayak banyak ngumpulin semua bahkan yang aku nggak kenal pun kayak banyak banget sampai waktu itu tuh bener-bener aku nggak keluar duit sama sekali untuk operasi dan
Ya itu juga yang kalau nggak terjadi itu mungkin aku juga nggak akan tahu. Maksudnya kalau mungkin aku nggak ngerasa kalau apa yang aku lakuin tuh impactnya udah segede itu sama orang di luar sana gitu loh. Jadi kayak orang bisa ngelihat aku jadi sosok yang mungkin bisa apa ya ngebantu mereka atau gimana, aku nggak tahu gitu. Cuman di momen itu aku nge-realize kayak bener, wah berarti gila ya, maksudnya aku bisa ngerasain cinta segitu gedenya dari orang-orang yang bahkan nggak kenal gitu loh. Sampai akhirnya aku buat giving back. Akhirnya aku pergi begitu selesai bisa nari. Ya, terus udah mulai itu 6 bulan kan aku nggak nari. Udah itu berat badan paling berat. Aku naik 10 kilo waktu itu udah. Bulat ya Cemi? Bulat banget, terus bulu semua tumbuh karena hormonnya kacau, ada obat waktu itu. Jadi setelah itu setelah selesai semua aku akhirnya keliling. Keliling 2 bulan aku keliling kota, aku buat workshop kayak itu mau di daerah-daerah. Di daerah-daerah aku kayak mau say thanks karena ya apa ya kayak aku say thanks aja karena mereka udah ya mungkin mereka nggak tahu mereka bantu atau enggak. Ini aku datang ke kota-kota. Aku buat kelas, aku buat project, aku stay di sana selama 4 hari di satu kota itu untuk sharing pengalaman, terus sharing ya ngobrol-ngobrol sama dancer-dancer yang aku rasa mungkin di daerah itu kan kayak kurang ya, kurang ada kesempatan dan kurang ada apa ya approach yang sifatnya mungkin lebih menjanjikan lah ya. Mungkin kalau aku lihat di Surabaya mungkin cukup gede, jadi kalau aku ngambil jalur dancer itu berani gitu loh. Tapi kalau di luar sana aku ngeliat sendiri kelas aku ada makan kayak di mana ya waktu itu aku ngajar Tulungagung. Iya Tulungagung waktu itu. Aku beli makan itu kayak cuman 500 perak kayaknya ya. Aku beli pisang coklat tuh 500 perak. Masih ada cuy 500 perak. Sampai akhirnya aku bayar 5.000 gitu kan. Maksudnya udah nggak apa-apa 5.000. Maksudnya kayak apa sih uang 5.000 sekarang gitu kan. Tapi buat mereka tuh kayak masih jauh banget. Terus waktu itu kelas aku bukan kelas aku ya, tapi aku bilang waktu itu kalian mau aku nggak masang rate kelas aku. Kalian masang berapa aja terserah sesuai sama biasanya kalau kalian masang kelas berapa gitu. Karena tujuannya memang bukan untuk cari duit gitu loh. Lebih untuk membantu dan sharing gitu kan. Ada yang di satu kota tuh kelasnya cuma harganya tuh 10.000. Kelas 10.000. Jadi jauh banget jenjangnya gitu loh. Dan situ tuh aku jadi, makanya pengalaman itu juga yang membuat aku jadi bisa ngerasain ya, wow, dan aku bisa ngelihat selama ini aku di Surabaya itu seperti ini, ternyata enak juga ya gitu loh. Aku di kota gede yang ibaratnya kalau mau ngambil jalur ini tuh cukup menjanjikan loh. Dan jadi kamu bisa gitu loh, lebih bersyukur. Jadi di balik kesedihan itu, akhirnya aku bersyukur. Sampai sekarang kalau orang tanya, ya memang itu sedih, tapi aku bersyukur. Karena banyak yang kita dapat di luar kesedihan itu. Jadi me time moment itu adalah me time moment di mana aku kayak bisa ya banyak banget ngerubah aku 180 derajat gitu loh. Sampai aku ya keliling sampai ke 10 kota waktu itu. Terus balik lagi ya itu kayak apa ya, udah dengan kondisi yang beda lah. Kayak aku bisa ngelihat dancer-dancer di apa ya di sekitar, terus bukan cuma ngajarin aja ya, tapi kayak bener-bener bercengkrama karena aku spendnya tuh kayak 3 sampai 4 hari. Jadi bener-bener kayak explore bareng, cerita-cerita, kayak bener-bener tujuannya tuh supaya bisa tahu mereka tuh hidupnya gimana gitu loh. Itu sih, karena itu kayak kalau nggak karena cedera itu nggak tahu. Maksudnya ternyata sebegitunya, dan itu mau say thanks karena ternyata orang ngelihat aku tuh segitunya. Yang awalnya tuh nggak tahu. Kamu gitu. jadi tahu self worth kamu loh di situ, dan itu penting. Banyak orang yang ngerasa kayak kosong, hampa gitu karena dia nggak tahu ternyata dia tuh seberarti itu loh. Di keluarganya, di komunitas dia, di pertemanan dia, atau di orang-orang lain, impact yang dia bawa segitunya. Orang nggak tahu itu, makanya ngapain ya gue gitu kan. Jadi kalau kita tahu, kita jadi punya keinginan untuk berjuang lebih, dan yaitu when we're full, kayak kita ngerasa kita dapat kasih sayang dan kita apa ya, kayak udah dapat banyak, kita tuh jadi pengen ngasih lebih ke orang, ya nggak sih? Benar sekali. Ya itu yang aku lihat dari kamu waktu ya up, dan apa yang sudah kamu lakukan. Cool, itu kayak terharu sih. Gitu. When we grow love, we'll get love. Yes. Anjay. True. Aku mau nanya nih juga aku tadi lupa tanya. Pernah nggak sih karya kamu, kan kamu tadi koreografer juga ya, sering bikin masterpiece gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa karya kamu tuh diremehin sama orang selama kerja di ya industri inilah? Oke, kalau diremehin. Dan how you respond to that? Kalau diremehin mungkin secara ini ya kayak dan mungkin lebih ke nggak kaget juga sih, karena aku merasa kayak aku tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu tuh nggak mau setengah-setengah.
Terus mungkin kalian juga tahu di awal aku juga bilang kalau aku tuh orangnya agak picky. Itu juga kayak kenapa aku mutusin kayak pindah dari Surabaya, karena aku merasa di Surabaya itu safe. Kayak aku ngerjain ini, ngerjain itu, ya ngerjain ini aja kayak gitu. Aku pingin sesuatu yang beda dan cukup picky untuk aku ngerasa kayak apakah ini ada value-nya buat aku atau enggak kayak gitu. Terus dengan metode yang aku kasih itu kadang tuh aku udah bisa menjamin nih kalau aku dapat kerjaan suatu tuh aku ngerjain nggak mungkin setengah-setengah. Aku akan selalu ngerjain 100% atau kalau nggak akan aku terima sama sekali kayak gitu loh. Jadi harus ada sesuatu yang membuat aku entah dari segi apa ya humanity-nya kayak atau entah dari segi apa itu harus ada buat aku gitu loh. Kalau enggak. Nah, yang Bukan cuma materi ya. bukan ini cuma ya, materi. kita ngomongin Nah, materi tapi doang. kadang yang memang diremehkan tuh dari segi materinya. Maksudnya materinya gini kayak dengan effort yang aku kasih itu kadang orang tidak mau ngelihat proses di belakangnya. Jadi kayak lebih ngelihat kayak ini kayaknya gampang deh, cuman kayak gini doang kayak gitu loh. Maksudnya kayak ngapain sih kayak nari cuma 3 menit, harganya mahal banget kayak gitu sih. Lebih ke materi sih. Tapi kalau untuk secara bentukan konsepnya atau kayak secara materi koreografinya, jadinya aku kayak nggak pernah merasa diremehkan. Kayak orang kalau bilang kalau materi yang aku buat tuh kurang bagus atau jelek itu nggak, karena aku tahu kayak apa yang aku lakuin. Tapi kalau dibandingin sama misalkan kayak secara materinya itu aku lumayan nggak sering juga sih sebenarnya, tapi kayak ya ada beberapa kali kayak dapet seperti itu. Kayak orang ngeramein kayak ini kerjanya gampang lah, kayak cuman semenit doang, cuman 3 menit doang. Tapi dia nggak tahu kalau proses itu kayak berhari-hari gitu, kayak sampai ngelakuin ngerjain researchnya gimana, terus mempelajari misalkan dapat lagu mempelajari lagunya gimana, ngasih moodnya gimana. Kadang orang nggak ngelihat itu kan, orang taunya kayak ini lagu 3 menit, tapi proses di balik itu kan kayak panjang banget. Nah itu sih mungkin diremeinnya ke arah situ sih. Tapi kalau untuk secara karya sih kayaknya nggak pernah sih kayaknya. Begitu. Terakhir seperti biasa ya, kita tutup dengan tips buat teman-teman yang mau jadi professional dance. Bener ngomongnya. Tips buat teman-teman yang mau jadi profesional dancer. dancer. Ya nggak Nurak Mel. Iya benar. Oke. Lanjut sekarang. Oke, terakhir mungkin kamu bisa kasih tips buat teman-teman yang pengen jadi professional dancer tapi masih takut dan masih kayak ya itulah ya. Yap. Mungkin kalau aku bilang mungkin bukan cuma professional dancer ya, tapi kayak apapun yang sifatnya tricky, yang unsafe lah, yang kayak abu-abu di depan gitu loh. Kayak kamu nggak tahu kamu bakal gimana di depan. Freelance kali ya, juga freelance. ya, kan nggak tetap. Intinya kayak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang kayak tidak memberikan penghasilan yang pasti lah bisa dibilang. Kalau aku rasa sih kamu harus tahu dulu dan harus kenali dulu badannya, dan diri kamu tuh maunya apa. Dan pastikan itu sesuai sama karakter kamu, sesuai sama personality kamu. Karena di poin itu kalau kamu udah kenal, apapun yang kamu lakukan, kamu akan nyari itu yang buat kamu happy gitu loh. Jadi meskipun nanti pada akhirnya agak sedikit menderita, tapi kalau tolak ukurnya happiness, menurutku nggak masalah gitu loh. Dan kalau kalian nggak yakin, jangan meninggalkan pekerjaan kalian. Jadi semisal kayak aku juga sering bilang ke murid-murid aku, kalau kalian memang nggak yakin, jangan ambil full time. Dan memang kenyataannya seperti itu. Mungkin kemarin sama Reni sama Nadia sempat ngeliat kan, anak-anak Habas tuh nggak bisa yang sampai malam banget kalau latihan. Maka dari situ kenapa kita sangat menghargai waktu. Misal kita latihan jam berapa sampai jam berapa, ya kita akan stick di situ. Dan kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin karena itu. Itu karena mereka nggak semuanya full time. Dancer. Ya, ada yang Dokter gigi. ada yang bekerja. Rata-rata mostly bekerja. Profesi lain. Ya, jadi kalau kalian nggak yakin, lakukan dua-duanya. Selama itu nari itu passion kalian, kalian akan tetap berusaha. Tapi kalau udah yakin, ya udah. Jangan setengah-setengah. Nggak setengah-setengah, langsung maju gitu loh. Dan kalau bisa yakinnya jangan cuman yang 100% ya. Karena kalau 100% tuh kamu ngerasain susah dikit tuh kayak jadi minder, jadi takut gitu loh. Jadi kayak iya nggak ya gitu loh. Dan jadi lakukan aja 100%. Memang kalau di posisi aku, yang susah adalah membangun di awal. Ya, proses di awal, ya kan? Di awal. Jadi kayak maksudnya mungkin kalau sekarang orang udah tahu misalkan Cemi kayak koreografer, maksudnya orang akan bisa lebih percaya karena aku juga punya portofolio bisa bilang seperti itu. Tapi kalau orang yang baru mau memulai itu memang prosesnya susah di awal, dan jangan ngeremehin proses dan jangan takut berproses gitu loh. Maksudnya jangan buru-buru juga. Kalau prosesnya kamu lakuin benar sepenuh hati, hasil itu akan muncul.
Tapi kalau proses ini kamu baru jalanin sebulan 2 bulan, terus kamu langsung mau minta hasil, itu kayaknya nggak make sense gitu loh. Dan aku selalu bilang, semisal kayak ke murid aku, kapan kamu worth atau kamu layak untuk ngajar? Jangan pernah mengajukan diri, aku udah siap. Tapi kamu harus kayak nunggu sampai orang mengakui kamu. Itu juga yang biasanya sering aku lakukan. Misalnya kalau di dance ya, jadi kayak jangan kayak merasa aku mau ngajar. Kayak kan kalau dance keburu-buru mau ngajar gitu. Tapi kayak hargai prosesnya. Once kamu udah di level dimana orang bisa ngelihat kamu, ya disitulah itu udah momen kamu gitu loh. Itu udah momen kamu. Jadi lebih sabar aja. Memang kayak agak sedikit menakutkan karena semuanya serba nggak pasti. Tapi selalu kembali lagi ke awalnya. Kalau kamu ngelakuin sesuatu yang buat kamu happy. Jadi nothing tulus gitu loh. Oke. Terakhir basic. Gimana caranya tahu kalau passion kamu itu ngedance? Kalau ini untungnya aku udah tahu dari kecil. Nah iya, maksudnya kayak gimana sih? Kayak nggak bisa gitu, harus ini gitu gimana? Ya, aku nari udah dari kecil banget. Dari kecil banget. Ada videonya juga, aku pakai baju Michael Jackson. Nari, terus nari di kawinan juga, duitnya paling banyak dari kecil karena dapat angpau. Ya, dan sempat berhenti karena Gak lagu Shakira? Aku waktu itu enggak. Shakira kalian berdua. Saya Michael Jackson waktu itu. Ya, tapi kayak gitu. Terus sempat berhenti dulu waktu SMP karena dulu aku SMP di daerah di Madura. Jadi juga omongan dari orang aku nggak kuat dan nggak suka kayak karena cowok sendiri terus dibilang banci dan sebenarnya kayak nggak suka ya, ada sedikit dibully masalah itu. Akhirnya aku kayak memutuskan untuk stop nari, balik lagi nari saat SMA, saat aku udah di Surabaya. Dan itu kayak joss, kayak aku merasakan wah finally kayak aku bisa free dan aku nggak merasa freak gitu loh. Dan aku nggak merasa kayak dijudge, kamu cowok kok nari. Malah aku waktu di SMA tuh ibaratkan kayak cukup terkenal karena aku nari cowok sendiri kayak gitu. Jadi kayak orang ngelihatnya beda. Dan dari situ aku nggak pernah stop sampai sekarang. Dan kalau tanya apakah aku pernah bosan, mungkin kalau jenuh iya, tapi kalau bosan sampai kepikiran aku mau berhenti nari nggak pernah sama sekali. Jadi di poin itu udah kayak bener-bener joss sampai aku berani mutusin bener-bener nggak kuliah. Selesai SMA kayak langsung aku mutusin nggak lanjut kuliah, fokus ke bangun HBS saat itu. Cari tahu dulu guys passion kalian tuh apa. Ini nggak cuma buat ngedance saja atau ya semuanya ya, bidang benar. seni ya, semuanya. Karena ini kan menyangkut hidup kalian dan masa depan kalian gitu. Tapi jangan takut juga seandainya salah atau gimana, masih ada kesempatan terus untuk bisa berevolusi move on gitu. Iya. Yes. Ya gitulah. Thank you ya Cem. Thank you Nadia. Thank you udah main-main di podcast. Terima Semoga kasih. bisa ngasih insight Yes. ke teman-teman. Dan jadi lebih berani lah teman-teman, jadi lebih mau berusaha, lebih berani juga, lebih menghargai proses sih pastinya. Karena nggak ada yang gratis, nggak ada yang free, nggak ada yang cuma-cuma. Benar. Ya, apalagi kalau misalnya mau jadi seorang koreografer, let's say kalian suka K-pop, mau jadi koreografer yang punya nama kayak yang kalian tahu siapa sih itu, kayak ya kalian harus tahu itu kayak prosesnya panjang dan kalian harus sedini mungkin kalau misalnya bisa ya, udah latihan, udah belajar kayak gitu. Benar. Ya, sekian podcast kali ini. Thank you buat teman-temannya juga yang udah nanya pertanyaan ke Cemi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan we'll see you guys on the next podcast. Bye! Bye!